gimana? Ada masalah? Tugas yang kemarin? Halo? Sudah semua kah tugasnya yang kemarin? Yang minggu lalu? Mohon izin Pak, untuk tugasnya itu bukan hari Kamis Kak Pak? Iya, hari Kamis. Enggak, saya mau ngecek aja ada masalah atau enggak. Kalau enggak ada kan ya sudah, tinggal submit aja hari Kamis nanti jam 12. Boleh tanya Kak Pak? Ya, siapa nih? Fauji. Ya, Ji, kenapa Ji? Nilai tentang ini Pak, perencanaan yang di Scott Balok, nilai H1 kecil itu sebenarnya dicari atau eh, dari nilai jarak muka air di hulu ke Scott Balok ya Pak? Bentar. Nilai K1, bentar. Ini loading masih PDF-nya. Nilai K1 mana? H1 kecil Pak. K1 kecil yang mana ya? Ya itu Pak. Mana ada nilai K? H Pak, H. H1. Iya. Itu sebenarnya kita cari berdasarkan rumus gitu. Iya, kita cari. Oh, Kita cari. Kan B-nya kan kita sudah ketahui tahu. B-nya sudah, G-nya sudah, CV-nya juga sudah, ya kan? Terus CD-nya juga sudah. Nah, tinggal nyari H-nya. eh, cara nyari nilai CD itu kan Pak Heeh. dari perbandingan H1 besar dibagi L. Heeh. Nah, sedangkan nilai H1 besar itu kan tergantung dari nilai H1 kecil ya Pak. Oh, kamu tanya itunya. Ayo. Oke. Nanti di sini kamu bisa pakai, kamu tentukan dulu misalnya H1 H1 per L-nya berapa. Misalnya kamu pakai 0,5 atau mau pakai 1 misalnya. Nah, nanti kan bisa ketemu di situ. CD-nya kamu pakai yang berapa? Ayo baik. Uh-uh. Berarti kita merencanakan CD-nya ya. Kenapa? Berarti kita menentukan dulu CD-nya baru didapatkan nilai Ya, H1 besar. boleh kayak gitu. Misalnya kamu pakai itu kan jika H1 kecil dibanding dengan H1 ditambah P kurang dari 0,25, H1 kecil sama dengan H1 besar. Apa nanti kamu pakai misalnya diambil 1 H1 per L-nya ambil 1, berarti kan nilai koefisien CD-nya kan sekitar berapa itu? 0,9, sekitar 98 atau 96 kan? Nah, nanti dimasukkan aja nilai CD-nya situ di rumus yang di situ, nanti kamu tinggal cari H1 kecilnya. Ayo baik Pak. Atau bisa juga kayak gini, kamu kan sudah ngitung untuk H1 besarnya yang di belakang kan, di kecepatan datang, misalnya yang di sini. Kamu kan sudah debit di sini kan sudah ada. Nah, itu kan kamu ngitung dimensi saluran kan? Iya Pak. Oke, saya ulangin aja kalau gitu. Bentar.
Mana ya hapusnya nih. Oke, jadi tahapannya itu kan kamu sudah merencanakan di bagian hulu. Kamu kok sampai ngejakan pintu skot balok ini tugas atau gimana? Kemarin tugasnya ini Pak, untuk debit yang sama rencanakan skot balok juga. Oh, ada skot balok ya. Oh ya, wes. Oke, jadi prosesnya gini. Kamu kan disuruh ngerencanain pintu skot balok ini. Kamu punya debit yang masuk dari sini kan? Dari kiri, ya toh? Nah, Iya Pak. debit yang dari sini kamu hitung dulu dimensi salurannya berapa. Nanti kan itu ketemu dimensi saluran itu kan nanti ketemu ini. H1 ditambah dengan P1 ya toh. Nanti debit salurannya berapa, apa? Dimensi salurannya berapa yang di sini, terus yang dimensi saluran yang di sini berapa yang di bagian hilir. Nah, misal nanti kan pintu skot balok itu posisinya harus lebih tinggi daripada tinggi air di bagian hilir. Sampai sini paham dulu, Pak Fauzi? Iya paham Pak. Oke. Semisal saya ambil pintu tinggi muka air di saluran di bagian hilir itu misalnya 0,5 meter. Jadi di sininya ini. Nah, di sini nih lihat lihat PPT-nya ya. Di sini nih misalnya 0,5 meter ya kan. Nah, karena pintu skot balok itu kan harus lebih tinggi daripada posisi air yang ada di hilir. Gampang tahu, berarti kan kita tinggal nentukan P-nya mau kita pakai berapa. P yang ini, P1 kecil ini, ya kan? Nah, P1 kecilnya kan berarti kita ambil di sini. Berarti nilainya kan di sini ada tinggi balok. Tinggi balok itu kan 20 sentian atau 0,2 meter. Kalau tinggi airnya di sini 0,5, berarti kita bisa pakai minimal kita bisa pakai 3 balok, ya kan? 0,6 jadinya. Jadi 0,2, 0,2, 0,2. Berarti tinggi P1-nya itu adalah 0,2. Sampai sini sudah clear? Jadi P1 itu ini ke Pak, total dari tinggi balok atau per satu balok? Total tinggi balok. Total tinggi balok. Total kan baloknya per 20 cm kan. Satu baloknya itu 0,2. Iya Karena Pak. tinggi saluran hilirmu itu 0,5, berarti kan minimal pakai 3 lah ya kan, 0,6. Ya kan? Nah, 0,6. Nah, di situ dihitung yang bagian hilir. Oke, kamu sudah ketemu 0,6. Tinggal nanti kan B B-nya kan sudah ketemu. B yang ini. B Sudah Pak. ini. Nah, B-nya bisa kamu samakan dengan lebar saluran di hilir atau lebih kecil juga nggak apa-apa, terserah. Nah, baru dimasukkanlah itu nilai. Misalnya H1 per L-mu, kita ambil saja misalnya H1 per L-nya berapa. Misalnya kita pakai Q-nya ini Q-nya berapa, CD-nya misalnya H1 per L kita ambil misalnya 1. 1 berarti CD-nya 0, anggaplah 0,96 ya kan. Halo? Iya Pak. Nah, 0,96. CV-nya apa? Anggaplah ini kan di sini diasumsikan nilainya adalah 1. Q-nya, anggaplah Q-nya berapa? Q-nya kemarin berapa contoh soalnya? 0, Yang di hulu 1,5 Pak. 1,5 ya kan? 1,5 meter kubik per detik. Kalau hilirnya 0,3, 0,5 sama 0,7. Oke lah, ambil salah satu.
CD-nya kita pakai misalnya H1 per L-nya kita tentukan misalnya pakai 0,96. Sorry, H1 per L-nya kita ambil 1, berarti nilai koefisien CD-nya kan 0,96 ya kan? Kelihatan enggak sih? Ini kelihatan ya? Ya toh? Dikali CV-nya dianggap 1. Terus dikali lagi 2/3. Dikali lagi dengan akar, nah ini akarnya piye? Nggak bisa nulis akar. Ya, anggap lagi ini aja ya. Akar nih 2/3 dalam kurung 2/3 dikalikan 9,81 pangkat setengah kan, dikalikan B-nya ketemu berapa? Kamu pakai kemarin pakai berapa B-nya? B di hilir ya Pak? Iya, B di hilirmu berapa misalnya? 0,9 Pak. Anggaplah 0,9. Nah, ini besar ini. 0,9 berarti pintunya nggak bisa 1, si Fauzi. Karena 0,9 terlalu besar. Nah, ini dibagi 2. Kalau mau dibagi 2, oke lah. Kalau mau gampang, diambil misalnya 0,45. Jadi kita pakai 2 pintu. Tapi jangan lupa, kalau kita pakai 2 pintu dibagi 2 seperti ini, Q-nya juga jangan lupa dibagi 2. Ya, tadi kan 0,9. Nah, berarti Q-nya kalau kita bagi 2 sekitar berapa? 1,5 berarti 0,75 lah ya, kurang lebih. Nah, 0,5 dikalikan dengan H1 pangkat 3/2. Udah, ini ketemu nanti lebar pintunya. Clear ya sampai sini? Nggak enak ini, Iya tugasnya Pak. tak kerjain ini. Nah, ini. Jadi tentukan dulu CD-nya. Nanti H-nya itu ketemu berapa? H1-nya itu. Nah, H1 itu kan ada H1 kecil, ada H1 besar. H1 besar itu adalah H1 kecil ditambah dengan V kuadrat per 2G. Pak, di sini saya taruh. H1 besar itu sama dengan H1 kecil ditambah dengan V kuadrat per 2G. V-nya dari mana? V-nya itu dari kecepatan air pada saat kamu mendesain saluran yang di hilir. Kan kamu dapat tuh, kan kamu ngitung dimensi saluran. Nah, ketika ngitung dimensi saluran kan ada nilai V-nya kan di situ. Nah, V-nya itu yang dimasukkan. Jadi V hilir kuadrat dibagikan dengan 2G atau 2 kali gravitasi. Nah, itu adalah nilai H1 besar. Yang ini. Sampai sini paham? Coba si Fauzi itu hitung dapatnya nilainya berapa, Di? Hanya berapa nilainya H1-nya? Kemarin tuh bingung Pak karena kita itu kan kita nangkapnya ini kan pengontrol debit. Jadi mungkin saya kira itu ada parameter debit yang harus dicapai gitu. Misalnya dari perencanaan ini harusnya debit yang keluar dari spot balok itu sekian. Nggak Oh, gitu ya Pak ya? iya, Berarti ini
debit yang keluar itu harus sesuai dengan yang key, kan itu dimasukkan nilai key-nya. Iya, berarti nanti yang kita dapat nilai H-nya ya, Pak ya? Iya, nilai H-nya. Nah, ini sorry, ini key-nya berarti bukan 1,5 dong ini key-nya. Kan ini untuk debit yang masuk ke hilir. Yang masuk ke hilir Nah, itu dia, Pak. anggaplah, nah itu berapa? 0,3, Pak. Anggaplah, nah 0,3 berarti sorry. Nah, kalau 0,3, 0,3 di sini kayaknya satu pintu cukup lah ini. Tapi B-nya, kamu ketemu 0,9 B-nya dengan 0,3 meter kubik per detik. Iya, dengan kecepatan 0,4. Pakai tabel Boleh. DeVos itu kita, Pak. Iya, tapi kan di situ ada nilai debitnya kan. Kalau di tabel Heeh. DeVos itu kan ada tabel DeVos debit sekian sampai sekian dia pakai V-nya berapa, ya kan? Iya, Nah, iya, Pak. V-nya berapa terus nanti ketemu B-nya berapa itu? Iya, V saya itu 0,4 meter per detik, baru B sama H-nya itu kan perbandingannya 1,5. B-nya itu 0,9, H-nya 0,6. Ki yang dibutuhkan kan 0,3, baru dengan Mm-mm. dimensi yang kami rencanakan itu bisa menampung 0,36. Loh, kamu rencanakan salurannya gimana? Kan kamu punya tabel DeVos toh, pakai Strickler kan? Iya, Pak. Terus Terus kan nanti kan di di situ tabel DeVos itu ada apa? Ingat nggak? ada kecepatan, Pak. Heeh. Baru ada perbandingan B per H-nya pakai berapa. Iya. Habis itu Terus dapat nilai M untuk trapesium. terus Nah, dari situ kan kita ngerencanain nilai eh, K-nya mana? oh ya, nilai K-nya juga, Pak, 35. Nah, itu sudah kamu masukkan semua enggak di rumusnya Strickler? Sudah, Pak. Oke, sudah. Dengan menggunakan nilai V 0,4. Coba, sebentar saya cek dulu. Kok besar sekali salurannya? Padahal debitnya cuma 0,3. Debitnya 0,3 ya. Oh, kamu pakai anunya pakai berapa tadi? 0,4 V-nya. Iya, Pak. Karena range-nya itu kan Ya, enggak apa-apa 0,3 sampai 0,4. Oke, enggak apa-apa. Ketemunya besar berarti. 0,9 tadi ya. Halo? iya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Kalau 0,9 jangan dibikin satu pintu. Terlalu besar. Bagi dua aja. Terserah kamu mau langsung bagi dua atau mau bagi duanya itu satunya 0,5, satunya 0,6. Satunya 0,5, satunya 0,4. Atau kalau masih angkanya bulat gini 9 misalnya bagi dua 0,45 enggak apa-apa masih. Nah, itu sudah. Nah, itu ketemu hanya berapa itu? Kalau yang angkanya sudah saya masukkan itu 0,3 debitnya, terus CD-nya 0,96, CV-nya 1, 2/3, 2/3 kali G, dikalikan B-nya, H1 kecilnya ketemu berapa? Coba itu. Pak, debitnya nggak dibagi dua, Pak. Kenapa? Debitnya dibagi dua, sorry, debitnya dibagi dua. Karena tadi pintunya kamu bagi dua kan? Berarti 0,15. Hasilnya 0,34, Pak. Oke, H1 kecilnya ya. Iya, Pak. Nah, ya itu deh jawabannya.
Atau kamu nilai CD-nya kamu ikut note yang di bawah. Itu kan saya tulis, jika koefisien CD untuk potongan segi 4 dengan tepi hulu yang tajam atau 90 derajat, tepi hulunya itu ini loh. Baloknya ini bentuknya ini siku. Bisa dilihat ya. Saya zoom dulu. Ini. Ini loh. 90 derajat ini maksudnya balok di ujungnya ini bentuknya siku 90 derajat. Itu CD-nya sebesar CD-nya itu nilai H1 per L-nya itu bisa diambil 1,5. Berarti kalau 1,5 kurang lebih di sini kan, ini tabelnya ada yang salah grafiknya ini 0,5 1,5 1, 1,5 2, 2,5. Nah, nanti diambil H1 per L-nya 1,5. Berarti kalau 1,5 nilai CD-nya kurang lebih di sekitaran nilai 1, berapa ini? 1,05 atau 06. 05 lah ini perkiraan di sini. Berarti nilainya 1,05. 1,05. Sampai sini paham sudah ya? Clear ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini sudah punyanya si Pauju udah dapat jawabannya. Lumayan dia 1. Sudah dikerjain. Oke, sampai sini sudah bisa dilanjutkan? Halo? Halo? Kalau bisa ini saya hapus ini. Permisi Pak, untuk batas maksimal B-nya itu berapa ya Pak? Kenapa Mbak, suaramu kok seperti menggema-gema ini? Untuk nilai maksimal B-nya itu ada batas? Nggak ada. Oh, nilai B, lebar pintu. Ada, kemarin kan sudah saya kasih. Gimana kemarin, ayo. Kalau misalnya itu pintunya itu lebih besar. Kalau bisa pintunya itu maksimum itu karena yang mengoperasikan kan manusia. Jadi kalau pintu itu misalnya sudah 1 meter lebih baik karena ini saluran tersier jangan sampai sebesar itu. Jadi perkiraan misalnya 0,9 itu kan lumayan besar lebarnya. Terus dilihat juga nanti balokmu itu kalau misalnya panjangnya 0,9 meter mengoperasikannya kan susah. Ini feelingmu sebenarnya. B-nya itu kamu lihat, B-nya misalnya 0,9. Satu baloknya ukuran 20 cm dengan tebal 10 cm. Balok segitu ukuran 0,9 kan besar. Jadi kalau mengoperasikan, misalnya pintu squat balok ini mau ditutup, untuk yang operasikan 1 orang kan terlalu besar. Makanya ya paling enggak itu setengah meter lah. Setengah meter itu masih bisa dioperasikan 1 orang. Gitu. Makanya tadi kalau bilang saya jangan sampai kalau misalnya 1 meter kamu bikin 1 pintu, jangan, tapi dibagi misalnya jadi 2 pintu gitu. Ketika kamu bagi 2 pintu, nanti kamu harus gambarkan juga. Perhatikan ini, kursor saya kelihatan enggak yang ini? Ketika kamu bikin 2 pintu, jarak antar pintunya misalnya di sebelah sini, terus kamu bikin pintu lagi di sini. Nah, jarak antar pintu itu minimal diambil itu sekitar 0,25, bisa juga sampai 0,40. Tapi kalau untuk saluran-saluran tersier kecil gitu, ya diambil aja 0,25 atau 0,30.
Paham ya maksud saya apa sampai sini? Kalian coba dibuka KP irigasinya itu, di situ kan ada spesifikasi kalau kita mau buat pintu ukuran minimalnya berapa. Ini loh. Siapa tadi yang nanya? Novi Lani kah? Iya, Pak. Udah kelihatan belum layarnya? Halo? Sudah, Pak. Apa, kalau pas saya nanya mengkonfirmasi gitu tolong dijawab, jadi saya bisa tahu saya udah tampilkan atau belum. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau pintunya itu sekitar 1 meter, lebarnya segini. Nah, kalau itu pakai balok dan mindahnya manual, nggak pakai stang pintu seperti ini, kan sulit orang mindahnya. Makanya saya sarankan tadi, kalau besarnya 1 meter, misalnya atau 90 cm atau 80 cm, bagi 2 saja. Nah, jarak ininya, saya bilang tadi, itu bisa, kalau ini kan pintu besar, ini bisa sampai 0,5 meter, jarak antar pintunya ini, yang ada tengahnya ini loh. Kolomnya itu bisa sampai 0,5 meter. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pintunya besar, ya ini sampai 0,5 meter. Range-nya tadi antara 0,25 sampai di 0,5 atau 0,4. Tapi kalau pintunya besar seperti ini bisa 0,5. Nah, ini juga, ini kan yang kamu rencanakan kan kurang lebih gini. Nanti kita akan merencanakan yang pintu yang ada stangnya seperti ini. Tapi yang sekarang itu adalah pintu Scott balok saja. Anggaplah itu yang pintu Scott balok, itu yang pintu ini itu dari balok-balok kayu yang kamu desain tadi. Berapa balok? 6 balok kan tadi hasil perhitungannya. Nah, kalau misalnya lebar baloknya ini 1 meter kan sulit mengoperasikannya. Kurang lebih itu pintunya seperti ini. Dan ini adalah contoh bangunan bangunan bagi atau box tersier yang ini kebetulan yang pakai pintu yang ada stangnya, bukan pakai pintu Scott balok. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Sampai di sini paham ya, Novilani? Paham, Pak. Oke, nanti kita lihat di tugas besarmu ada kendala atau enggak. Karena setiap minggu saya akan tanya teman-teman dosen tuh, tugas irigasinya anak-anak udah sampai mana, ada kendala atau enggak. Jadi akan saya pantau terus gitu loh. Oke, kalau gitu sudah ya, bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Oke, ini saya hapus dulu ya, yang ini tadi ya. Biar aja dulu, nanti aja. Oke, kita lanjut ke pintu sorong. Kalau yang minggu kemarin kita berbicara itu yang pakai pintu Scott balok. Nah, yang hari ini kita itu pakai pintu sorong atau pintu yang bisa diangkat seperti ini. Contohnya, kalau di gambar ini kan bisa kelihatan. Tadi juga saya pas jelasin Novilani juga sudah ngasih gambar yang serupa seperti ini. Nah, itu adalah pintu sorong. Nah, pintu sorong itu ada yang beberapa jenis. Ada yang pintu sorong biasa, ada yang pakai pintu stone, ada yang pakai pintu roll. Bedanya apa? Kalau yang stone sama roll itu ada rodanya. Fungsinya untuk apa? Karena pintu itu besar. Nah, jadi dikasih roda supaya tidak seret pada saat diangkat. Kalau pintu-pintu kecil segini seperti ini, karena tidak terlalu besar pintunya, itu tidak masalah, dia pakai yang pintu sorong aja tanpa dikasih roller.
enggak masalah, jadi masih bisa diangkat. Kalau pintu-pintu bendungan besar itu sudah pakai yang ada rollernya seperti ini biasanya. Nih, bangunan pengambilan pada pintu depan terbuka untuk menjaga jika terjadinya muka air saat tinggi banjir. Besarnya tergantung pada aliran dan kecepatan masuk yang diizinkan. Dimensi pintu sorong itu 3 meter dan lebar tidak lebih dari 3 meter. Itu maksimal. Kalau sudah lebih dari itu, kita tidak bisa lagi pakai pintu sorong yang manual, tapi kita harus pakai yang mekanis atau pakai mesin ngangkatnya. Kalau bendungan-bendungan besar, itu kalau sudah pakai mesin, 3 meter pun itu sudah pakai mesin gitu loh. Nah, biasanya ini untuk bukaan kecil. Hal ini jika digunakan bukaan besar, alat angkatnya tidak mampu menanggulangi gesekan yang terjadi di spawning. Di spawningnya itu, untuk bukaan yang lebih besar bisa digunakan dengan pintu roll. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini. Kalau kalian mendesain pintu, kan kalau pintu squat balok, airnya kan ngelewatin atasnya pintu, atas balokmu. Kalau pintu sorong, airnya lewat bawahnya, atau kita biasanya nyebutnya itu undersluice. Kita sebutnya itu, gate-nya ini adalah nih. Kita biasanya pakai itu namanya undersluice gate. Ini juga namanya undersluice gate. Kenapa? Karena airnya mengalir lewat bawah. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah di sini. Saya zoom dulu. Ini. Yang perlu diperhatikan adalah ini. Kelihatan ya? Nah, karena air ini tidak boleh melewati atasnya, berarti tinggi pintu lebihannya ini harus cukup. Biasanya diambil paling tidak itu 20 cm atau 30 cm dari muka airnya. Jadi dilebihkan besar pintunya. Nah, nanti di materi hari ini kita akan mendesain berapa pintunya, tebal platnya berapa, terus tinggi ininya. Nah, tinggi ini biasanya itu diambil, tingginya ini itu biasanya diambil sekitar 1 sampai 1,3 meter tingginya ini. Jadi posisi kamu itu enak untuk muternya, standarnya manusia gitu. Kalau 1,5 terlalu tinggi, susah mutarnya. Jadi posisinya itu rata-rata itu lurus dengan, paling tidak itu lurus dengan siku manusia, siku lengan kita itu loh. Nah, sekitaran angka 1 meter atau 1,3 meter. Itu untuk memudahkan pada saat memutar pintunya ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis pintu kan, tadi sudah kasih pintu roll biasa dan pintu stone. Nah, ini kurang lebih gambarannya, macam-macam bentuknya. Ada yang batangannya ini 2 seperti ini, seperti yang digambar sebelah kiri. Ada juga yang batangannya itu 1 di tengah seperti ini, dan bentuk pintunya pun macam-macam. Ada yang warna kayak warna biru ini, ada yang stangnya itu muter pakai kayak setir kapal seperti ini. Ada juga yang muternya di atas seperti ini. Itu hanya desain untuk memudahkan saja. Yang terpenting itu adalah lebar pintunya ini, karena kita fokus di mengalirkan airnya. Karena kalau bentuk-bentuk ininya itu tergantung pabrikan biasanya. Ada pabrik yang buat pintu seperti ini, ada yang bikin seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ya, terserah mau pakai yang mana. Nah, itu tolong diperhatikan nama-namanya, istilah-istilahnya. Di situ ada setir kemudi, ada dudukan, terus ada rangkanya. Rangkanya ini biasanya diambil lebarnya itu sekitar 5 cm.
Nah, yang di selahnya itu misalnya kalau kita pakai plat baja ya sekitar 1 sampai 2 cm. Terus di sini ada angkurnya ini karena dia harus dicor kan. Terus yang dia anunya ini batang besinya ini, besi dratnya itu stangnya. Nanti kita rencanakan diameternya berapa sih minimum kalau pintu saya lebarnya 1 kali 1 meter misalnya. Misal. Nanti itu kita rencanakan. Nah, ini kurang lebih contoh-contohnya ada yang seperti ini. Ini pada saat dibuka, nah ini dibuka penuh berarti ya debitnya ya ini maksimum dibukanya. Kalau ini ditutup, kemungkinan ya lagi dapat giliran atau misalnya, nah ini kalau kita perhatikan tinggi yang kanan sama yang kiri bukaannya beda. Oh berarti debit yang dialirkan sedang sedikit, gitu. Nah, nanti kalian harus menggambarkan ininya, pintunya ini, desain pintunya pada saat mengerjakan tugas. Nah, kelebihan-kelebihan dari pintu sorong atau pintu pembilas bawah atau undersluice biasanya namanya, itu tinggi muka air hulu dapat dikontrol dengan tepat. Pintu pembilas kuat dan sederhana, ya sedimen yang diangkut ke saluran dapat melewati pintu bilas. Kalau tadi kita pakai pintu Scott balok, kan sedimennya ngendap di pintunya situ karena airnya yang lewat atas, sedimennya nggak keikut. Tapi kalau kita pakai pintu undersluice seperti ini, sedimennya yang kan bisa lewat bawah, jadi ikut hilang dia. Nah, di sini ada kelemahannya, kebanyakan benda-benda bisa hanyut dan tersangkut di pintu. Itu berarti harus ada maintenance. Yang selanjutnya, kecepatan aliran muka air hulu dapat dikontrol dengan baik jika alirannya moduler atau alirannya itu tenang. Kalau misalnya alirannya bergelombang, ada ombaknya gitu sedikit, nah itu berarti tidak bisa. Jadi alirannya harus tenang, makanya harus ada boxnya dulu untuk stabilis muka airnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada passive regulation, itu yang kayak pintu Scott balok, jadi dia nggak ada gate-nya. Terus ada manual regulation, itu pintunya ini dioperasikan secara manual. Di sini ada hydromechanical regulation, itu pakai mekanik sudah seperti ini. Pintunya biasanya pakai pintu radial. Terus ada electromechanical regulation, ya ini pakai mesin gitu aja. Sama aja kayak yang manual regulation, tapi yang electromechanical ini dia pakai mesin untuk naikkan pintunya. Nah, nanti gambar perencanaannya kurang lebih seperti ini. Jadi kamu harus gambarkan tingginya berapa, ini berapa. Nah, saya minta ke kalian lihat KP irigasi. Oke. Nah, untuk pintu sorong perumusannya seperti ini. Ada di situ ada nilai Q, ada debit, terus ada K, faktor aliran tenggelam. Nanti ada lihat di gambar di selanjutnya, itu ada mu, koefisien debit, ada A dan B. A itu lebar bukaan pintu. Terus B itu lebar pintunya. Terus akar 2G kalikan dengan H1. Sampai sini coba perhatikan dulu di gambar yang di sebelah kanan. Di situ lihat H1 besar, ada H1 kecil, ada A, ada tinggi muka air, tenggelam dan tidak tenggelam, ada H2, ada H2. Yang tenggelam, ada H2 yang tidak tenggelam. Oke. Lebar standar untuk pintu pembilas bawah atau undersluice itu ada 0,5, 0,75,
1,25 atau 1,50. Kedua ukuran yang terakhir memerlukan 2 perangkat stang. Nah, untuk yang ukuran lebih dari 1 meter itu stangnya biasanya pakai 2. Biasanya, tapi bisa juga pakai 1. Oke, sekarang saya jelaskan dulu ini. Kita di sini ada pilihan aliran tidak tenggelam dan aliran tenggelam. Jadi pada saat kita merencanakan, perhatikan yang diminta apa? Aliran tenggelamkah atau aliran tidak tenggelam? Karena itu nanti yang membedakan adalah nilai K-nya. Nah, nanti oke, lanjut. Nanti kalau misalnya contoh soal yang pertama, rencanakan dengan pintu sorong dengan kondisi aliran tenggelam. Nah, berarti posisinya kalau aliran tenggelam, posisi muka air di hilirmu itu lebih tinggi daripada lebar bukaan pintu atau lebih tinggi dari nilai A. Sedangkan untuk aliran tidak tenggelam berarti nilai H2-mu itu lebih rendah daripada nilai bukaan pintu atau nilai A. Perhatikan gambarnya di sini. Yang sebelah kanan. Ini adalah tinggi muka air saluran di bagian hilir. Nah, nanti kamu tinggal cari berapa di sini. Kalau kamu merencanakan misalnya disuruh bikin aliran tidak tenggelam, ya silahkan pintunya berarti pintunya minimal itu tingginya sama dengan tinggi muka air di hilir. Kalau aliran tidak tenggelam, oke. Jika aliran tidak tenggelam, minimal tinggi bukaan pintu itu sama dengan muka air di hilir. Sedangkan untuk sudah ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau yang di sini, yang dicari itu adalah nilai apa? Nilai A atau nilai bukaan pintu. Paham ya? Sampai di sini yang dicari itu adalah nilai A atau nilai bukaan pintu. Nanti faktor aliran tenggelam
Di situ ada faktor nilai aliran tenggelam, itu ada H2 per A. H2 per A-mu mau nilai berapa misalnya? H2 per A-nya saya mau pakai 2 misalnya. Oh, kalau pakai nilai 2 berarti nilai K-nya adalah H2 per A-nya pakai nilai berapa, H1 per A-nya pakai nilai berapa. Jadi itu ada dua nilai yang harus diambil, nanti didapatkan nilai K. Misalnya H1 per A-nya saya pakai 2, H2 per A-nya juga saya pakai 2. Berarti nilai K saya adalah 0,4. Contoh 0,4. Terus kalau misalnya aliran tidak tenggelam, yaitu kalau aliran tidak tenggelam disamakan saja H2-nya misalnya lebih, misalnya ketemunya H2-nya 0,5, berarti A-nya itu di 0,5. Terus nilai B-nya sama kayak tadi, mau disamakan dengan saluran bagian hilir atau enggak. Terus nanti H1-nya, nah H1 ini kan sudah kita hitung. H1 itu adalah tinggi muka air di bagian hulu. Jadi kita dihitung dulu dimensinya, misalnya H1-nya berapa. Untuk nilai mu-nya itu di tabel di bawah. Nah, itu juga ada H1 per A. H1 per A-nya berapa? H1 berarti tinggi muka air ini dibagi dengan pintu. Kita mau pakai berapa misalnya. Dan tadi kan kita samakan H1 per A-nya kita pakai 2. Berarti di sini. Nah, tinggal ditentukan. Kalau 2 kan kira-kira di tengah sini. Tinggal kita tentukan apanya? Nilai betanya. Kita mau pakai yang A atau kita mau pakai yang B. Kalau kita pakai yang A, tipe A, itu pintunya datar. Tapi kalau tipe B, pintunya itu melengkung. Itu pembedanya. Nah, biasanya kita pakai pintu yang datar saja. Nah, sudut betanya itu berarti berapa? Kalau kita pakai tegak, berarti sudut betanya itu berkisar di nilai 90 kan? Betanya ini. Kalau tegak dia 90. Kalau dia rapat 0,15 berarti semakin miring dia. Pakai 90. Berarti nilai mu-nya ada di sekitar nilai 0,55. Kalau kita pakai H1 per A-nya itu 2, mu-nya itu sekitar 0, berapa ini? 0,55. Nanti dimasukkan ke perumusan yang di atas. Nanti dicari nilai A-nya. Berapa sih nilai A saya? Berarti lebar bukaan pintu saya berapa? Nah, kalau sudah dapat lebar bukaan pintu, jangan lupa platnya itu tingginya berapa? Tinggi platnya. Tinggi platnya itu adalah H1 ditambah kurang lebih 0,2 atau 0,3. Paling tidak air yang di bagian hilir, air yang di bagian hulu itu tidak melimpas ke sebelahnya. Kira-kira gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau kamu mau menghitung pintu tidak tenggelam, berarti A-nya itu kan kita sudah saya tulis di sini. A-nya itu lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan A-nya itu aliran tidak ini aliran tidak tenggelam minimal bukan pintu sama dengan, oh ya betul. Jika aliran tidak tenggelam, minimal tinggi bukan pintu itu sama lebih besar atau sama dengan tinggi muka air di hilir. Berarti kalau misalnya H2-nya itu atau tinggi muka air di hilirnya itu ketemu 0,5, berarti A-nya misalnya kita samakan, kita pakai 0,5. Berarti H1 per A-nya H1 dibagi 0,5. H1 dibagi 0,5, misalnya H1-nya itu ketemu 1 meter misalnya, berarti kan H1 meter dibagi dengan 0,5, berarti nilainya adalah 2. Nah itu kalau ini aliran, jadi ini mungkin jadi bisa jadi alirannya ini tidak tenggelam yang seperti ini. Dilihat juga H2-nya, H2 berarti 0,2, H1 per A-nya berapa, nanti pakai berapa. Nah, ini kalian yang menentukan. Tapi ada syarat di sini. Kalau kita aliran tidak tenggelam, A-nya sudah kita tahu duluan. Tahu duluan itu dalam artian pasti lebih besar dari nilai H2. Tapi kalau kita pakai aliran tenggelam, A-nya yang kita hitung. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ini tinggal masukkan saja, ini pintunya kalian mau pakai yang A, mau pakai yang B. Kalau yang B itu radial. Saya kasih keterangan aja kalau gitu di sini. Oke, seperti ini. Jadi kalau yang pakai yang radial, itu silahkan dicari di sini nilai mu-nya. Betanya berapa derajat, terus di sini gitu. Diambil. Hanya saja perhatikan tabel grafiknya itu berbalik. Kalau yang B itu garisnya itu adalah nilai H1 per A-nya. Sedangkan kalau yang di tipe A itu H1 per A-nya itu nilai di bagian bawahnya. Nilai garisnya itu adalah sudutnya. Jadi jangan kebalik. Nah, ini kita masuk ke perhitungan dimensi pintu air. Jadi dimensi pintu airnya ini nanti kita akan hitung tebalnya pakai plat berapa, stangnya pakai diameter berapa gitu. Nah, di sini ada dibagi dengan H1, H2, dan HA. Nah, HA itu adalah apa? Gaya yang bekerja, gaya air atau gaya tekanan air yang bekerja pada pintumu. Nah, H1 itu apa? H1 itu kalau misalnya pintunya itu susahnya saya kalau online ini memberi ilustrasinya itu loh. Sebentar, cari gambarnya dulu.
Oke, digambar ini aja. Kalau misal pintumu itu ini beton ya. Ini beton untuk nahan pintunya di sini. Ada yang pakai beton seperti ini, ada yang langsungan kayak yang contohnya yang di atas tadi itu. Nah, ini langsungan, jadi nggak ada betonnya. Yang jelas pintunya itu harus lebih tinggi 0,2 sampai 0,3 dari muka airnya. Nah, kalau kita modelnya pakai beton seperti ini, pintunya enggak apa-apa, lebih rendah daripada muka airnya, tapi ada betonnya seperti ini, supaya tidak rembes. Nah, kalau untuk memudahkan, kita anggaplah kita tidak pakai yang model beton seperti ini, kita langsung saja pakai pintu. Nah, H1, kalau misalnya H1, itu kan tekanan airnya seperti ini. Masih ingat kan tekanan air rho GH toh? Nah, semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Nah, H1 berarti nilai H1 kalau tinggi muka airnya itu sama dengan pintunya, berarti nilai H1-nya itu adalah 0. Karena apa? Gamma airnya dikalikan berat jenis air. Berat jenis air kan apa? Rho dikalikan G kan? Dikalikan dengan HA dikurangin pintu. Karena HA kecilnya itu sama dengan H pintu, berarti kan 0, berarti H1-nya 0. Nah, H2-nya adalah gamma dikalikan dengan HA. HA itu apa? Tinggi airnya. Kalau kedalaman saluran di bagian hulunya itu 1 meter, berarti HA-nya 1 meter. Berarti tinggal gamma dikalikan 1 meter. Itulah tekanan airnya. Nah, HA besar itu adalah bagi 2. H1 dikalikan dengan H2 dibagi 2 dikalikan dengan H pintu. Itu ketemulah nilai tekanan air yang bekerja pada pintumu. Nah, nilai HA nanti yang digunakan untuk menghitung tebal plat. Sampai sini paham dulu atau belum? Halo? Mohon maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? Tadi agak putus-putus Pak di saya. Oke. Kita nanti setelah ini akan menghitung perhitungan dimensi pintu air. Nah, untuk menghitung dimensi pintu air, kita membutuhkan gaya-gaya yang bekerja pada pintu kita. Pintu kita itu yang mana? Yang ini. Nah, Magtek 1 ini. Terus, berapa gaya yang bekerja? Kalau misal, tinggi air saya sama dengan pintu saya. Misalnya tinggi airnya di sini. Berarti nilai H1 saya, gamma air, dikalikan dengan HA, H airnya di sini, sorry, HA, dikurangin H pintu. Karena pintu sama airnya tingginya sama, H pintu itu maksudnya H pintu yang terendam air ya, dalam kondisi ditutup. H pintu dalam kondisi tertutup, H pintunya itu H pintu yang kena air. Nah, kalau misalnya airnya seperti ini, misalnya HA-nya ini 1 meter, pintunya juga 1 meter, berarti HA dikurangin H pintunya kan 0. Berarti H1-mu nilainya 0, karena gamma dikalikan HA dikurangin HP. HA-nya 1 meter, HP-nya 1 meter, berarti 0. Nah, gamma itu apa? Gamma itu adalah rho dikalikan H. Rho air dikalikan dengan, rho dikalikan dengan G. Massa jenis air dikalikan dengan gravitasi, ketemulah berat jenis. Itu gamma. Nah, H2 itu gamma dikalikan HA. HA itu adalah tinggi air, berarti gamma dikalikan tinggi airmu. Tinggi airnya berapa? 1 meter misalnya. Berarti itulah nilai H2-mu. Nah, HA besar atau gaya total yang diterima pintu, itu kan gabungan antara H1 dan 2. Tapi ingat, tekanan air itu bentuknya segitiga. Dan yang terbesar itu ada di 3/4 dari permukaan air. Atau bukan 3/4, tapi
2/3 dari muka air. Itu adalah titik di mana nilai HA. Kalau nggak ngerti ini, saya suruh untuk ambil mekanika fluida lagi. Ini sudah dijelaskan di mekanika fluida untuk tekanan air. HA, jadi itu H1 ditambah dengan H2 dikalikan HP. Jadi besaran ini kan gayanya nih. Masih ingat kan tekanan air? Tekanan air itu bentuknya segitiga. Tekanan air itu adalah luasan ini. Jadi HA, ini H1, ini H2, dibagi 2, dikalikan dengan HP. Ini HP-nya. Nah, titiknya di mana? HA itu titiknya adalah 2/3 dari muka air. Kurang lebih di sini. Itulah titik nilai HA. Ini H1, yang ini H2, ini HP. Nah, nilai HA ini yang akan nanti kita pakai untuk menghitung dimensi ketebalan plat, juga untuk menghitung berapa sih diameter stangnya. Diameter stang masih ingat? Ini diameter stangnya itu yang ini loh. Besi yang lurus ini diameternya itu berapa minimumnya. Supaya apa? Supaya tidak putus atau patah. Makanya kita harus desain minimumnya. Oke, sampai sini yang tanya tadi sudah paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada nilai gaya hidrostatis tekanan air. Ya tadilah sama. Mau pakai rumus yang ini atau mau pakai yang ini sama nilai HA-nya. Ini lebih saya detailkan lagi lah gambarnya daripada yang ini. Ini kan tadi sekilas saja. Yang ini mungkin ini lebih mudah buat kalian. Jadi nilai HA itu gamma dikali HA dikalikan gamma 1 dikalikan HA dikurangi HP dibagi 2 dikalikan HP dikurangin BP. Sorry. Dikalikan BP. Itu adalah nilai besaran HA. BP itu apa? BP itu lebar pintu. Jadi kan air itu kan 3 dimensi toh. Ada lebar, ada sumbu X, sumbu Y. Jadi BP-nya ini kan lebarnya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, BP itu arah ke sana nih. Lebar pintunya. Paham ya? BP itu lebar pintunya, makanya dia dikalikan BP. Nah, itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan sedimen. Nah, kalau kita lihat bisa lihat gambarnya di sini. Ini saya sudah detailkan gambar ini. Aduh. Nah, di sini. Ini HA yang merah. HA seret sampai sini. Sorry, ini salah ya. HA-nya ini bukan di ujung sini tapi di sini. Nah. Ini start H-nya. Ini H1, di sini H2. Jadi HA-nya itu total di sini. Terus HE itu adalah tekanan akibat debris atau sedimen. Nah, asumsi kita sedimen itu sama dengan tinggi pintu. Bisa jadi kalau modelnya seperti ini HA-nya itu bisa saja naik lebih tinggi dari H pintu, tapi ada betonnya seperti ini. Tapi kalau misalnya pintunya itu model seperti yang ini, tinggi HA sama HE-nya sama. Ininya, tinggi untuk sedimen ini, HP apa? Tinggi untuk ngitung yang HA besar sama yang HE atau sedimen itu sama. Hanya saja rumusnya yang digunakan beda. Di sini untuk menghitung HE atau gaya tekan tanah apa? Gaya akibat tekanan tanah atau sedimen itu adalah setengah dikalikan gamma E. Gamma E itu adalah berat jenis tanah endapan, biasanya debris. Bentar, saya cek.
Rho air itu saya taruh di sini aja. Biasanya kalau berat jenis sedimen itu diambil saja 1.300 kg per meter kubik. Plus minus ini ya. Tuh, enggak ono simbol lagi. Saya kasih ini aja. Nah, ini sama ini juga plus minus. Ini ya. Untuk berat jenis air itu kurang lebih 1.000. Untuk berat jenis sedimen ambil saja 1.300 kg per meter kubik. Nah, itu dimasukkan. Nah, di sini ada nilai kalau di tugas-tugas di HE kuadrat, mana itu HE? Itu adalah gaya tekan airnya. Di sini ada HE kecil itu adalah tinggi sedimen. Tinggi sedimennya kalau tadi sama dengan pintu, misalnya pintunya 1 meter, ya HE kecilnya ini adalah apa? Itu adalah tinggi sedimen sama dengan pintu. Sorry, saya di sini saya lupa tambahkan. Saya tambahin lagi. HE sama dengan tinggi sedimen yang diperhitungkan. Oke, dikalikan HE kuadrat dikalikan dengan 1 min sin theta. Theta itu apa? Sudut geser dalam dari endapan. Biasanya sudut geser dalam itu macam-macam. Sebenarnya tergantung jenis endapannya. Nilainya biasanya bisa diambil 35 derajat atau misalnya 40 derajat, kira-kira gitu. Antara 20 juga bisa, itu tergantung nanti kalau di tugas besarmu itu sudah ditentukan sama dosennya. Dan nilai sudut geser dalamnya itu sebenarnya, Pak, gimana cara menentukan nilai sudut geser dalam? Ya kamu masih ingat praktikum mekanika tanah. Nah, di situ ada nilai sudut geser dalam.
Kalau di soal seperti ini, saya biasanya sudah kasih nilai sudut geser dalamnya sekian nilainya. Tapi kalau misalnya mau tahu dari mana nilai sudut geser dalam itu dihitung atau dicek melalui di lab. Jadi sampel tanah kamu masukkan, nanti diuji di lab, ketemu sudut geser dalamnya berapa. Ya, sampai sini paham ya? Pak mau nanya Pak, Hah? gamma 1 tuh gamma air ya Pak tadi Pak? Iya, gamma air. Ini kan gamma 1 ini, gamma air ini. Baik Pak. Saya kadang nulisnya gamma 1, kadang nulisnya gamma A, itu hanya ya anu aja lah. Beda buku kadang beda nuliskan notasi, tapi itu gamma air. Oke ya. Oh, Pak, intinya Pak, tadi untuk yang sudut geser dalam itu dari lab kah Pak? Ya, kalau kita mau tahu sebetulnya sudut geser dalam itu dari proses, kamu masih ingat dulu Mektan, saya lupa. Mektan kamu praktikum enggak itu untuk nyari sudut geser dalam? Kayaknya nyari sih. Nah, itu kalau kamu mau nyari, misalnya kamu mau di lapangan, mau ngeliat, ya kamu ambil contoh sedimennya, kamu bawa ke lab, kamu cek di lab, ketemu sudut geser dalamnya. Tapi dalam mata kuliah ini, karena ini contoh-contoh soal atau soal yang saya kasih, biasanya sudut geser dalamnya sudah diketahui atau saya kasih. Tapi kalau sebenarnya sudut geser dalam itu ya dicek di lab. Nah, di tugas besarmu itu sudah ditentukan sama dosen asistensi masing-masing berapa nilai sudut geser dalamnya, antara 30 sampai 40 derajat kalau nggak salah. Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Nah, di sini ada total gaya yang bekerja pada pintu. Total gaya yang bekerja pada pintu itu adalah HA plus HE. HA itu gaya hidrostatis, yang HE gaya akibat tekanan tanah. Nah, itu di total. Jumlahnya berapa? Oh, sekian HA-nya. Berarti HA itu yang akan menjadi gaya untuk menghitung ketebalan plat pintumu. Sampai sini oke ya, sudah? Oke, karena ini sudah jam 12, saya rasa juga ini kalau kita masih lanjutkan lagi sampai ke bawah, enggak akan cukup waktunya, karena saya harus jelasinnya pelan-pelan. Ini kelasnya offline, saya susah untuk membuat ilustrasi. Kalau kelasnya offline itu saya bisa gambar dia, kalau di sini susah ya. Nah, kita stop sampai di sini dulu, di total gaya yang bekerja pada pintu. Di hari Kamis nanti kita lanjut sampai ke dimensi pintunya atau dimensi tebalnya berapa, diameter stangnya berapa. Oke. Tugas yang kedua, kemarin kan kamu sudah ngitung pintu Scott balok untuk yang ini. Oke lah. Saya tidak, hari ini saya nggak ngasih tugas, di hari Kamis saja nanti tugasnya. Tapi sebelum saya akhirin, ada yang mau ditanyakan enggak? Nanti hari Kamis kita lanjutkan sampai di pintu sama lebar plat, tebal plat sama di diameter stang. Hari ini saya nggak kasih tugas, silakan kerjakan tugasnya yang minggu kemarin. Ingat, saya sudah kasih link di kuliah.tk.ac.id. Silahkan submit di sana. Saya taruh di minggu 9 linknya. Link submitnya. Saya juga belum pernah nyoba. Coba salah satu, saya mau lihat dong tampilan submit tugas kalau dari versi mahasiswa. Karena di tampilan versi dosennya kan saya nggak bisa lihat versi mahasiswanya. Salah satu aja. Punya Dedi atau punya Doni boleh. Saya mau lihat bentuk tampilannya itu seperti apa kalau di view-nya mahasiswa. Coba bisa di share screen. Oh, baik.
Biar saya bisa lihat, bisa bayangkan gitu. Ada apa yang terlihat di sana. Oh iya, karena kita nanti nggak ada nggak ada cuti bersama, saya nggak tahu minggu depan itu kita masih kuliah atau enggak ya. Minggu depan kan hari Kamis, hari Kamis kan kita sudah Lebaran, Kamis atau Jumat gitu. Ya tergantung pemerintah lah nanti mau Kamis atau Jumat. Ya karena Muhammadiyah sama NU kan sudah sepakat untuk bersama, tapi bersamanya di hari Kamis atau di Jumat saya nggak tahu. Kecuali kamu ikut yang di Riau sana, yang Naksabandia itu. Biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran pemerintah dia udah Lebaran. Jadi coba bisa share screen. Anu kan, nggak bisa share screen kah? Baik Pak, ini masih loading. Oh, ya. Untuk minggu depan kita lihat kabar dari Prodi ya. Apakah masih kuliah atau enggak? Nanti saya taruh di grup infonya. Karena nggak ada ini, kan secara ofisial kan pemerintah tidak mengadakan untuk cuti bersama. Nah itu kita nggak tahu. belum masuk ya? Belum muncul? Aku ajak ada. Atau temennya yang lain nggak apa-apa? Siapa tahu ada kendala. Saya bisa. Ayo, boleh. Nah ya. Oke, coba. Bentar. Ini tinggal anu aja ya, tinggal coba dari awal si Dedi bentuknya gimana? Announcement kalau ada link pengumpulan itu keluarnya di mana dia? Tadi di minggu pertama, di minggu ke-10 Pak ya? Saya taruh linknya di minggu ke-9 kayaknya. 9. Nah itu betul kan, ada ya. Seperti apa? Ada notif nggak kalau misalnya saya kasih link begini, untuk submission begini ada linknya atau ada notifikasinya muncul di LMS-mu? Oh nggak ada Pak. Oh berarti Ya, kalian kecuali sudah di ini Pak, sudah di submit baru muncul. Oh gitu. Berarti kalau itu berarti harus kamu yang ngecek ya, kalau misalnya ada tugas, kamu yang ngecek di minggu ini ada tugas gitu ya? Iya Pak, tapi biasanya di ini sih Pak, di dashboard itu ada kayak muncul gitu Pak. Muncul ada notif gitu? Tampilan awal. Oke. Iya Pak, kayak ada pemberitaan kalau ada tugas gitu ya? Iya Pak. Contohnya gimana? Pokoknya di tampilan awal masuk tuh seperti ini Pak. Contohnya kayak gini. Kalau di mata kuliah saya muncul nggak tadi? Jalan. Ini Pak, ada. Oh gitu. Di tampilan awal. Oh. Betul itu kan ya? Saya terakhir saya taruh di tanggal bukan hari ini kan? Di hari Kamis kan ya? Deadline-nya. Iya Pak, tanggal 6. Oh ya sudah Pak. Oke, berarti aman itunya. Nah gini aja. Saya nanti akan membuat link di form sama kayak apa itu? Sama kayak absensi. Ini absen jangan lupa ya, absen di LMS, absen juga di Gform. Nah, nanti saya akan bikinkan link untuk submit di Gform juga. Maksudnya apa?
ketika kalian telat, kan dari apa? Ya saya nggak mau tega-tega banget lah, ya kan? Masa nanti nggak lulus semua kan lucu. Jadi saya sediakan submit link form. Kalau misalnya kalian telat, kalau di LMS kan kalian sudah nggak bisa submit lagi. Nah, kalau telat, silahkan submit di form yang saya kasih. Hanya saja itu nanti akan saya kurangi nilainya. Jadi misalnya tidak maksimal. Misalnya Dedi submit di LMS sesuai jam misalnya. Kalau misalnya dia nilainya 100 ya akan saya kasih 100. Tapi kalau misalnya si siapa Dea misalnya. Si Dea telat submitnya, dia tidak submit di LMS, submitnya di GiveForm. Saya akan lihat di GiveForm-nya itu hari apa dia uploadnya. Kalau telat di hari yang sama, saya kasih nilai maksimum itu di 90 atau 80. Jadi tidak akan 100 meskipun betul semua. Jadi ada konsekuensi, kan saya hargain teman-teman kalian yang mengumpulkan tepat waktu. Yang tidak tepat waktu masa disamain kan nanti teman-teman marah. Jadi saya kasih misalnya maksimum nilainya 80. Kalau submitnya di luar jam LMS, tapi di hari yang sama. Nanti mundur hari berikutnya, misalnya baru submit 1 hari berikutnya, saya akan kasih nilai ya turun lagi nilainya. Maksimal misalnya 70. Hari ketiga baru submit ya maksimum 60. Ya, sampai di hari maksimum 50. Lebih dari 3 hari ya otomatis saya kasih nilai seadanya saja, saya kasih 20 atau 30. Fair ya kalau kayak gitu ya. Jadi meskipun tidak bisa submit di LMS, silahkan submit di GiveForm. Nah, yang submitnya tepat waktu, saya sarankan untuk submit di submit di LMS, submit juga di GiveForm. Jadi semuanya tetap harus submit di GiveForm juga, baik yang tepat waktu ataupun yang telat. Karena di situ kan ke-record tuh jamnya, ya kan? Tapi utamakan upload dulu di LMS. Yang tepat waktu upload dulu di LMS. Nanti jangan kayak gini. Kalian asik ngupload di LMS, asik ngupload di GiveForm, lupa yang LMS telat waktunya. Nah, kan terhitungnya telat. Nah, jangan kayak gitu. Jadi dahulukan upload yang di LMS, baru upload yang di GiveForm. Supaya nilai kalian tidak hilang. Saya jaga supaya ya kalau bisa mata kuliah ini jangan terlalu banyak makan korban seperti sebelum-sebelumnya. Karena lumayan banyak tumbalnya di mata kuliah ini. Ya, saya harap mata kuliah ini jangan terlalu banyak lah. Oke, kalau nggak ada, saya akhirin kuliah ini, saya stop recording. Nanti